Karena kan dia biasanya selama ini kan dia ceria gitu kan, orangnya memang bocor abis kayak gitu ya kan, geradak geruduk. Lihat dia kurus gitu tuh saya. Karena apa? Saya takut nanti saya jadi trauma gitu loh. Makanya kadang-kadang orang bilang, Bang Oji kenapa sih nggak datang tempat lihat Dorce gitu ya? Hidup ini udah saya rasain ya. Mau miskin banget pernah ya kan? Mau terkenal banget pernah. Mau apa lagi sekarang? Usia hey hey ya hey, kata cerita di antah berantah. Oh iya. Si tuyul yang mau bersidang. Nah itu suara gue. Ah, serius? Iya. Si tuyul. Ngomong-ngomongin Bunda Dorce nih. Iya. Yang kita tahu saat ini nggak berapa lama kemarin kita kehilangan seorang seniman aktor, besar, artis besar yang udah nggak asing lagi, yaitu Bunda Dorce Gamelan. Yang jadi pertanyaan saya, sejauh mana kedekatan Bang Oji sama almarhum? Kok dibilang dekat tuh sangat dekat sekali. Karena apa? Karena Dorce itu, almarhum Dorce itu memposisikan saya itu sebagai abang. Kan tua saya setahun ya, gitu. Dia selalu manggil saya tuh abang gitu ya kan. Dan kami tuh dekat sekali gitu. Dekat sekali, iya gitu, bermula dari saya tuh suka merias almarhum ya. Karena Dorce itu kan luar biasa banget ya. Nah, tapi semenjak saya jadi artis juga, akhirnya dia nggak pakai jasa saya lagi gitu ya kan. Dia tuh saya dekatnya dekat sekali. Karena apa? Ibu saya dulu kan almarhumah ibu saya kan juga dulu kan penyanyi Kota Medan. Iya. Nah, sedangkan ayahnya tuh juga ayahnya almarhum Dorce itu adalah seniman besar juga di Medan. Di Medan. Ahmad Kecepit namanya. Ya, itu pelawak terkenal zaman dulu tahun 50-an, 60-an gitu ya kan. Nah, Dorce kan selama ini kan memang dia nggak pernah tahu siapa ayahnya ya kan. Ya. Nah, jadi makanya Dorce tuh sama saya nggak sama saya aja deketnya. Deketnya tuh sama keluarga saya juga, abang saya, adik-adik saya, ya kan, sama ibu bapak saya gitu. Dia deket banget. Jadi dia kalau misalnya nanya-nanya tentang ayahnya tuh dia nanya ke ibu saya. Makanya Dorce tuh deket sekali sama keluarga saya. Bahkan waktu almarhumah ibu saya meninggal gitu, kan dia punya ini kan, dia punya kain penutup keranda itu kan. Ya. Nah, itu dia bilang gini, nih Bang, aku bikin ini buat aku mati nanti. Dia kan nggak suka ngomong gitu kan, ini buat aku mati nanti nih Bang. Iya, tapi gitu. karena ini biar mama dulu deh yang pakai gitu. Gitu Dorce. Dorce itu orangnya memang dia orang tuh prepare banget. Dia prepare banget yang apa namanya, sampai saya datang ke rumah dia, nih Bang, nih kain kafan aku Bang, kalau aku mati nih. Kita aja dengan merinding gitu ya kan. Acek, kau jangan ngomong gitulah gitu ya kan. Iya benar, kita katanya dia tuh banyak ngajarin saya ya. Bahkan saya pertama kali mulai suka sholat lagi itu gara-gara dia. Jadi pernah waktu itu saya masih ngerias dia, kita show dia show di Semarang gitu. Begitu sampai dia langsung sholat, terus dia sudah selesai gitu, dia lihat saya gitu kan, saya nyantai orangnya gitu kan, maklum zaman itu kan masih zaman jahiliyah. Iya betul. Nah gitu, Bang, kok nggak sholat Bang gitu. Dia bilang ya kan, nanti aja lah santai. Terus dia bilang lagi, apa kau yakin dalam umur 2 menit itu kau masih panjang umur kau katanya. Wow. Gitu. Saya langsung tek gitu ya kan. Ingat loh Bang katanya, tugas anak itu adalah, kewajiban anak itu adalah setiap hari harus mendoakan orang tua. Gitu aku langsung yang terenyuh, yang langsung iya juga ya gitu ya. Betul. Gitu ya kan. Aku langsung nggak banyak ngomong, langsung sholat. Gitu. Nah semenjak itulah aku mulai sholatnya yang mulai rutin, yang mulai ini gitu. Banyaklah terus dia ngajar, dia bilang gini, kau gimana mau dibayar mahal kok penampilan kau nggak mahal gitu. Maksudnya artinya gini, nggak perlu mahal tuh misalnya baju mahal, tapi good looking gitu loh. Good looking. Nah gitu. Terus menjadi seorang entertainer yang baik, yang benar di panggung itu seperti apa? Itu bahkan Dorce tuh banyak banget ngajarin saya ya. Terus dan kita nggak selamanya yang suka aja duka, kadang-kadang berantem gitu. Tuh berantem tuh gara-gara tuh dia pernah nyenggak saya gitu di depan orang. Kan saya tensin gitu ya kan. Tapi saya nggak mau depan umum gitu. Oke. Pulangnya dia kan nganterin saya dulu ke rumah, saya banting pintu gitu kan. Itu dia membujuk saya supaya dia supaya saya mau ngomong lagi sama dia gitu. Itu dia pernah ngasih saya ngasih saya tuh emas kilo. Oh ya. Nah, tapi saya nggak mau.
dia tuh kan tahu, Tata dulu kan Tata Lim manajer saya, ada itu adik sepupu saya, itu kan dia kan selalu kalau mau terus intinya ke Tata gitu ya kan. Nah, tak kasih Bang Oji tadi. Aku bilang, tak pulangin tak, aku nggak mau gitu. Nah, itu pokoknya kenangan sama Dorce tuh memang banyak banget ya. Dan dia tuh masih yang sebelum dia masuk rumah sakit tuh masih nelfon saya gitu. Bang, kau apa kabarnya Bang? Sombong kali kau Bang, nggak pernah gitu. Oh ya? Makanya gini ya, saya tuh kenapa saya nggak mau waktu dia sakit tuh saya nggak mau datang gitu loh. Ah, kenapa? Nah itu baru saya tuh nggak tega gitu lihat dia di rumah sakit seperti itu. Karena kan dia biasanya selama ini kan dia ceria gitu kan, orangnya memang bocor habis kayak gitu ya kan, geradak geruduk. Lihat dia kurus gitu tuh saya. Karena apa? Saya takut nanti saya jadi trauma gitu loh. Makanya kadang-kadang orang bilang, Bang Oji kenapa sih nggak datang tempat lihat Dorce gitu ya? Selain memang dia COVID gitu, memang nggak boleh juga kan. Tapi bukannya saya nggak mau datang gitu. Saya tuh nggak kepengen lihat dia tuh yang menderita kayak gitu loh. Itu yang saya sedihin. Duh, sorry. Ya. Jadi bayangan saya tuh ya dia masih sehat-sehat kayak gitu. Jadi biarlah saya mengenang Dorce tuh yang gimana dia hari-harinya kayak gitu, yang jahilnya dia, yang ininya dia tuh kan orangnya jahil banget gitu ya kan. Nah jadi biar saya mengenang dia seperti itu gitu loh. Jadi banyak sekali ya kenangan, terus banyak ilmu-ilmu yang banyak dikasih sekali ya. gitu. Kemarin sempat saya belum, makanya saya nggak datang waktu dia meninggal. Saya belum lihat kuburannya karena apa? Saya kok lihat itu pasti saya trauma gitu loh. Itu semakin kita dekatnya ya. Semakin dekat. Ya, semakin dekatnya. Sorry, ada melo gue. Nggak apa-apa. Gue juga jadi ikutan karena kan gue juga kenal beliau. Ya, gitu. Dorce itu sama siapa aja tuh orangnya. Tuh orang luar biasa banget yang apa ya? Dan asal kalian tahu, kenapa dia tuh sampai dia mengganti kelaminnya kayak gitu. Karena dia gini, waktu dia mengangkat anak itu, anak pertama dia itu, dia kepengen menjadi ibu seutuhnya. Itu demi itu loh. Gitu. Makanya dia tuh kan diakui negara kan. Dia menjadi seorang wanita transgender. Dan baru boleh dia mengangkat anak itu. Demi anak itu gitu. Saya tahu banget gitu. Maka Dorce itu dia sedih pun dia ngadunya ke saya gitu. Orang yang pertama yang dia ini pasti saya gitu, telepon. Emang kami kalau di umum kayak orang nggak tahu kan kalau kita dekat gitu. Jadi gitu kok misalnya dia telepon gitu. Kadang dia datang ke sini gitu ya kan. Dia misalnya, nah dia tuh mulai drop gitu ketika dia kawin lagi. Ketika kawin lagi. Pisah, cerai. Nah itu dia terus kondisi ininya tuh menurun terus gitu loh. Karena mungkin pikiran ya. Itu sakit gula itu bukan karena kita makannya rakus. Betul. Atau Dorce itu orangnya makannya tertib loh gitu. Betul. Nah itu bukan lantaran kita minum teh manis, enggak, itu karena pikiran. Jadi metabolisme kita kan nggak benar tuh ya kan. Nah startnya kalau ini menurut saya ya, startnya dari situ, dari dia cerai itu, terus dia kayak down gitu loh. Gula itu bisa menghancurkan organ tubuh semuanya. Dia frustrated yang saya bilang sama dia, kau nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Banyak orang-orang yang nasibnya tuh tergantung kau. Jadi kalau kau sakit, itu kayak mana tuh dia punya anak-anak yatim yang banyak banget kan? Anak yatimnya banyak. Terus belum lagi asisten-asistennya, belum lagi para pegawai-pegawainya. Ya kan? Banyak orang yang bersandar hidupnya tuh sama dia gitu. Makanya gue bilang, kau tuh mesti sehat gitu. Karena kalau misalnya kau gimana tuh yang udah untunglah anak angkat dia tuh udah pada berkeluarga semua sekarang, udah bahagia ya kan, tinggal satu lagi yang paling kecil gitu. Itu saya bilang kayak gitu supaya saya menguatkan dia, karena saya bilang gini, kau boleh cinta sama orang, tapi kalau kau lebih mencintai kita boleh mencintai manusia, tapi jangan melebihi cinta kepada Allah. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Kalau kita melebihi cinta itu kepada Allah gitu ya, kalau misalnya kita melebihi cinta kepada manusia gitu, itu sama aja kayak kita nyembah berhala. Saya bilang kayak gitu, itu supaya dia kuat gitu. Oh gitu ya bang. Dia kan kalau misalnya, kok saya rasa ya orang satu-satunya bisa marahin dia tuh adalah saya gitu loh. Kalau saya kan lihat dia aneh-aneh gitu, saya suka marahin dia. Kalau kau nggak boleh gitu cek gini-gini. Dia nurut gitu loh. Itu yang saling mengingatin ya. Ya gitu. Luar biasa sekali. Ya. Banyaklah kenangan lucu ada lagi juga. Jadi saya ini kan orang yang lelet. Itulah saya tuh saya menghargai waktu itu, saya belajar dari Dorce.
Dorce tuh misalnya kita mau berangkat jam 5, jam 2 dia udah gedor-gedor rumah saya tuh. Nah, gitu orangnya. Nah, saya ini orangnya lelet. Pernah kita mau ke Surabaya show waktu itu, akhirnya kita ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat kan akhirnya kami kejar kereta. Dapatnya apa? Kereta barang. Oh ya? Kereta barang yang kami tidurnya tuh ditumpukan pos itu, surat-surat pos itu. Nah, nggak kebayang mudahannya begitu kan pagi tuh sampai subuh ya kan langsung masuk hotel. Itu pegawai hotel tuh ngeliat kami berdua tuh heran gitu loh. Lihat atas sampai bawah kayak gini, nggak salah nih. Udah kenapa? Muka kami ini ya selemotan, kena debu segala macam. Kayak gitulah sampai segitu kenangannya sama dia gitu. Jadi kita sama-sama mendoakan Bunda Dorce supaya dia tenang di sana, dia bisa menjadi husnul khotimah ya. Ya, dan saya yakin banget mudah-mudahan dia di sana mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Karena dia amal ibadahnya yang luar biasa ya. Terlepas dari kekurangan dia gitu. Jadi saya rasa Allah udah memaafkan dia lah gitu. Tapi nanti ada niat juga kan buat nyekar atau ya mungkin kalau udah hati saya udah yang nggak berduka lagi mungkin lah gitu. Untuk saat ini saya rasa saya belum gitu. Saya belum kuat. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi nih sesi. Masih mau nanya lagi? Masih dong, panjang nih pertanyaan saya. Nah, Kak Oji, setelah menjalanin bertahun-tahun ya, berkecimpung di dunia entertain. Nah, dan saya tuh dalam dunia entertainment ini nggak gampang. Nah, saya 10 tahun tuh merangkak gitu loh. Jadi nggak segampang kayak Anas kan rekaman terus jadi enggak. Saya 10 tahun menunggu proses menjadi bisa pecah lah gitu. Bisa gue bilang terkenal terus gue bilang GR lagi. Itu jatuh bangunnya ya? Iya. Boleh nggak sih diceritain tuh yang? Iya, jadi kan saya tuh kan dulu kan saya ini anak bandel. Nah, dari Jakarta dulu tahun 80 tuh ya kan saya kan SMA di Jakarta, nggak naik kelas. Orang gimana coba? Gue tiap hari mainnya ke disco melulu, ya kan? Jadi alpanya tuh 100 hari gitu loh. Oh, gitu. Jadi kan saya dulu tinggalin sama tante saya kan, sama Ibu Haja Ivonila Krisna, itu adik ibu saya, mamanya Astri Ivo, ya kan? Mungkin kalau kamu nggak tahu, kamu bisa lihat di YouTube. Astri Ivo saya tahu. Tahu ya? Nah, itu adik ibu saya gitu. Bahkan saya dulu pernah nyusu sama beliau dulu, ya kan? Jadi pas SMA gitu, pas bagi-bagi rapot, mulai dong, mana rapot kau gitu, mati gue bilang. Ya, udah kena gas dulu ya. Nah, aku kabur ke Medan. Pikir gini, kan di Medan tuh ada nenek. Nah, gue tuh kan paling kesayangan nenek ya kan, gitu pulang ke siapa yang berani marahin ya kan? Kabur ke Medan. Nah, ke Medan itu ngulang lagi kelas 1. Ya kan, kelas 1. Saya tuh di Medan sekolahnya tuh di Tembung di Prayatna. Anak Medan pasti tahu tuh. Makanya dulu kalau bisa ke sekolah tuh naik bus Desa Maju tuh. Desa Maju yang warna biru ya. Tambal nggak pernah sekolah ya kan. Mungkin supirnya udah kenal ya. Untung lulus gitu loh. Untung lulus yang angkanya juga pas-pasan gitu. Itu pun gurunya ngomong gitu. Untung kok cantik. Kalau nggak udah aku tinggalin kelas kok. Nggak lulus kok. Kok bisa gitu? Nggak tahu. Akhirnya, nah tapi di Medan juga saya mulai nyanyi. Nah, karena saya memang nyanyi itu dari kecil suka nyanyi. Tapi kan zaman SMP mau ke SMA tuh kan suara pecah kan, udah akil Bali kan, udah nggak bagus gitu. Nah, begitu saya ke Medan, saya mulai aktif nyanyi lagi. Saya mulai ikutin bintang radio dan televisi. Nah, waktu itu saya juara 3. Lomba tuh ya? Ya, nyanyi. Saya juara 3. Tahu ini nggak almarhum Ustadz Zulkarnain? Yang orang Mui. Nah, tahu. Yang jenggotan itu loh. Nah, yang vokal tuh. Itu dia juara 5. Ya, kita sebaya walaupun saya tua setahun lah gitu. Nah, udah gitu, tahun depannya saya ikut lagi tuh tingkat dewasa. Tadi kan tingkat remaja. Tahun depan tingkat dewasa. Saya juara 2. Juara 2. Nah, akhirnya saya pikir gini, kayaknya kalau misalnya gue mau nyanyi, kayaknya nggak di Medan deh. Nggak berkembang ya kan. Nah, mulai dong pindah ke Jakarta lagi. Tahu karena saya ke Jakarta, tante saya tuh tahu saya mau ke Jakarta. Saya dijemput lagi, saya ditangkap lagi gitu, nggak boleh kemana-mana lagi ya kan. Disuruh kuliah. Gue kabur lagi. Gue tinggalnya tuh di gang sempit becek yang nyuci mandinya di masjid gitu loh.
Bayangin rumah kayak istana, sekarang tinggalnya di gang sempit yang becek, yang ya Iya. itu mandi nyuci di masjid. Cuman karena tadi. Iya, karena nggak mau kuliah Karena nggak itu. mau kuliah, Nah, iya, iya, terus iya. kan mikir gini, nggak mau kuliah kan orang ini kan kita kan mesti makan. Iya. Orang hidup kan mesti makan. Mesti makan. Makan harus kerja. Betul. Nah kerjanya kerja apa? Gue nggak ngerti nih, ya kan? Akhirnya coba-coba ngelamar ke salon. Ke salon. Itu waktu itu di daerah Cikini waktu itu. Terus yang punya salon nanya gitu, kamu bisanya apa? Nggak bisa apa-apa. Akhirnya ya udah kamu nyuci-nyuci rambut dulu deh gitu. Ya udah gitu ya kan, lumayan lah ada kerjaan ya kan. Itu ingat banget loh gaji pertama 100.000 Tahun berapa itu? tahun 83 mau 84 gede gitulah. dong. 100.000 tuh udah gede lah dulu Iya ya. gitulah ya lumayan lah bisa hidup lah Bisa gitu hidup, ya kan. Nah itu hari-harinya tuh kok buat makan itu dari tip orang gitu loh. Oke. Dari tip itu kan dikasih ada yang 200, 300 gitu ya. 500 tuh udah mewah banget kan dapat 500 perak ya kan. Nah udah gitu lagi. Gajinya saya tabung. Gajinya saya tabung akhirnya saya tuh udah cukup saya belajar di sekolah rambut terkenal lah gitu. Begitu lagi selesai dong. Nah akhirnya saya sambung lagi sekolah rias wajah, tata rias wajah di sekolah yang terkenal juga gitu. Boleh tahu nggak tuh sekolahnya apa? Oh boleh disebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Nanti promo nggak? Nggak apa-apa. Kalau sekolah rambutnya tuh saya di Rudiadi Suwarno. Oke. Kalau wajahnya tuh di Marta Tilar. Marta Tilar. Aha, akhirnya ya alhamdulillah saya punya riasan tuh mulai dipakai buat iklan, buat majalah, buat kalender tuh udah mulai dan hampir seluruh artis yang ada di Jakarta inilah gitu ya. Dipegang ya. Saya yang nanganin gitu. Dulu langganan saya tuh ada Elva Singer, Ruth Sahanaya, termasuk itu juga Dorce, almarhum ya. Terus ada lagi Yuni Syara, Krisdayanti waktu itu baru-baru muncul lah gitu. Terus juga banyak iklan-iklan ya kayak gitu deh. Gitu. Ya, itu sampai sekarang ya. Ya makanya saya bisa main sinetron tuh ya gara-gara ngerias Oh iya Yuni tadi, Syara itu. tadi ya. Iya, Alurnya kita yang udah saya ceritain di awal, pertama ya. Ya alhamdulillah lah maksudnya hidup ini udah saya rasain ya. betul. Mau miskin banget pernah ya kan. Mau terkenal banget pernah. Mau apa lagi sekarang? Usia saya menjelang 60. Saya udah nggak ada yang ambisi yang mau apa lagi sih? Apa sih? Saya ngeliat Dorce itu juga. Nah kembali lagi ke Dorce. Saya banyak pelajaran yang saya dapetin dari almarhum itu apa? Saya ngeliat dia meninggalkan harta, tapi buat siapa gitu. Nah saya juga orangnya sendirian kan. Gitu. Saya pikir ya cukuplah gitu. Mau apa lagi? Tinggal sekarang ini ya maintain sendiri aja gitu loh. Ya apa ya untuk memperpanjang. Tapi saya tuh hidup tuh udah puas banget. Udah puas banget iya, ya. mau bandel mau apa udah. Artinya udah ketahuan tuh. Itu daerah kota tuh jajahan gue dulu. Ini anak dogang ini. Sampai pernah kehilangan mobil dulu loh. Waduh, ini happy Udah kayak dulu gitu nih, kan, Pak. ih si Oji kehilangan mobil tuh. Di mana? Di kota. Oh iya biar mampus malah dikit. Tapi kalau beranjak usia yang sekarang itu, Bang Oji ini udah tahu belum sekarang nih gue ini siapa gitu? Saya orangnya biar kayak air mengalir aja, biar aja orang yang menilai saya. Tapi saya tuh udah cukup puas ya, dan saya nggak mau jadi jumawa yang gue gini, gue tuh dulu begitu dulu ya terkenal. Sekarang kan biasa aja gitu. Jadi saya nggak mau ya keberadaan saya itu yang menghambat saya punya aktivitas atau apa gitu ya. Saya orangnya kok mau naik bus naik kereta gitu ya, ngalir gitu aja gitu. Kalau ada pertanyaan nih, seandainya Bang Oji dilahirkan kembali ke dunia, Ya. pengennya seperti apa? Ya pengennya seperti kayak gini lagi. Tetap seperti ini. Karena apa ya, saya mengalami hidup tuh yang nggak ada kendala, nggak ada, ya ngalir aja gitu loh. Dulu hidup susah, seneng aja tuh. Senang aja. Iya, gaji 100.000, seneng. Sekarang dapat uang sampai puluhan juta, ratusan juta, jutaan gitu ya, miliar belum. Tapi bisa punya. Maksudnya biasa aja, maksudnya tetap aja kurang gitu. Jadi hidup ini ya tergantung kita. Lu mau cukup-cukupin ya cukup. Kalau kurang nggak ada habisnya ya lu kurang aja kan gitu. Tuh. Baiklah. Jadi buat kalian tuh juga apa ya, jangan puas sampai di sini aja gitu. Saya banyak ngelihat aktor sekarang begitu mereka mendapatkan udah sampai di situ aja gitu loh. Padahal mempertahankan itu yang susah. Saya alhamdulillah berkarir udah hampir mau 40 tahun ya gitu. Jadi apa ya bilanginnya, mempertahankan tuh
susah banget gitu loh. Karena apa? Saya harus bersaingan dengan kayak kalian-kalian yang muda-muda, muda, ganteng-ganteng, pinter-pinter lagi, ya kan? Gitu. Nah, boleh itu nggak dikasih tips buat yang muda-muda supaya ya pokoknya gitu. Hidup tuh jangan sampai di situ aja gitu. Jadi kalian harus belajar sama orang-orang yang berhasil kayak sekarang, kayak Raffi Ahmad, kayak Ruben. Tuh mereka tuh yang betul-betul beda sama zaman saya. Zaman saya tuh dapat uang, kayak uang tuh nggak laku besok gitu. Hari itu juga dihabisin. Itu saya nyeselnya tuh di situ. Coba sekarang anak sekarang tuh kayak Ruben, Raffi, ya, itu mereka bisa memaintain sendiri mereka gitu. Bahwa ini uang dari ini akan dijadiin apa gitu. Jadi diputer lagi sama mereka. Itu pinter banget. Itu sampai segitunya maksudnya. Walaupun padat banget, jadi nggak ada istirahat. Pokoknya jangan contoh kayak zaman gue deh gitu. Uang kayak nggak laku besok gitu loh. Jadi kayak uang setan makan setan gitu. Habis gitu aja. Gitu aja. Sayang banget ya. Gitu. Oke, saya dikasih uang 100.000, sejuta, 10 juta, hari itu juga habis. Iya, itu saya tuh. Itu buat apa sih? Ya nggak ada, seneng-seneng aja gitu. Ngabisin gitu aja. Iya. Mungkin karena dulu gue pernah susah kali ya. Itu mumpung ada deh, udah habisin aja. Yang penting gue pernah rasa lah gitu ya kan. Tapi untuk ngabisinnya itu pribadi atau bareng teman? Ya nggak, karena gini kan saya kan dulu nggak hidup sendiri. Walaupun saya sendiri tapi hidupnya nggak sendiri kan, ada saudara, ada keponakan, ada adik, ada orang tua gitu ya gitulah. Bagi rezeki. Ya alhamdulillah. Oke, Bang Oji. Jadi tadi kita kan udah lihat nih album-album masa lalu. Boleh nggak nih kasih sedikit nih suara emasnya, gitu. Suara emasnya Bang Oji. Biasa-biasa. Karena kita tuh udah lama banget ya nggak ngedenger suaranya Bang Oji. Lu pernah tahu ini nggak? Hey ya hey, hey ya hey, kata cerita di antara berantara. Oh iya. Si tuyul yang mau bersidang. Nah itu suara gue. Ah serius? Iya. Si tuyul dan Bayu yang suka melawan, mencuri tak mau dia. Nah, itu suara gue tuh. Gue nggak nyangka loh itu suara Bang Oji ya. Iya. Serius, tapi kenapa nggak jadi peran tuyulnya waktu itu? Kan botak juga. Tadinya hampir saya mau dapat peran itu, tapi saya pikir saya udah kebanyakan film Syaitan Rajim, jadi saya jadi setan cukuplah di Si Manis. Itu aja pun saya dicap bintang horor sampai detik ini. Oke. Ya, jadi katanya saya legend horor. Legend of jadi horror, gantiin mendiang Tante Susana. Gitu. Jadi ya kalau saya sih masa sih gitu ya kan, tapi ya udahlah whatever lah gitu. Tapi ya. Oke lah ya. Alhamdulillah, maksudnya orang itulah penghargaan mereka buat saya gitu. Jadi saya appreciate banget gitu. Udah berapa banyak sih sinetron yang dibintangin? Ya lupa ya, banyak banget. Tapi yang ingat itu pertama kan Si Manis. Saya tuh mengalami 6 Si Manis loh. Terus mana sampai 6 ya? Ya, pertama itu Diah Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, Suci Indasari, terus Dewi Persik. Ya, Dewi Persik sama Indah Permatasari. Yang terakhir Indah Permatasari, istri dari Ari Keriting. Nah, gitu. Terus yang lebar-lebarnya? Itulah yang Indah Permatasari. Jadi saya mengalami 6 Si Manis. Iya. Gitu. Ya apa ya? Saya tuh bahkan saya bilang saya tuh hidup udah puas banget gitu. Jadi ya sekarang tinggal minta ampun aja sama Allah gitu. Dosa gue banyak banget, cing. Fokus ya. Jadi tinggal minta ampun aja sama Allah ya kan. Kan kita gini ya, setiap kita bangun pagi, itulah tanda Allah tuh sayang sama kita gitu. Kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Nah, kita terima kasihnya apa? Lu dikasih rezeki, dikasih ini, dikasih itu. Lu deh ngasih uang sama gue, terus gue diam aja nggak bilang makasih, lu sakit hati nggak? Iya. Sama juga, Allah juga begitu. Gitu. Ya, itu ya makanya itu balik lagi pelajaran dari Dorce gitu. Lu inget, lu yakin Bang dalam 2 menit umur lu panjang. Itu saya yang sih. Jadi sholat itu tuh untuk apa ya? Ada orang gini, ada orang Islam mati kafir. Ada orang kafir mati Islam, ada orang Islam mati Islam. Nah itu saya jaga gitu aja, itu yang paling penting banget gitu loh. Jadi ya gitulah supaya gue dipanggangnya jangan kelamaan gitu. Pokoknya jangan dipanggang ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hambamu ini. Iya. Luar biasa. Dosa gue banyak banget soalnya ya kan. Karena apa? Dulu saya sempat juga loh kena star syndrome. Oh iya? Iya dong, zaman terkenalnya tuh. Makanya gue bilang waktu gue mobil hilang di kota itu. Dunia malam, udah kena dunia malam tuh, nah mulai deh. Star syndrome ya. Iya kan,
Habis kita kok buat bandel, kita fasilitas dikasih. Dikasih. Ya kan? Betul. Kita masuk ke klub gitu, dibukain table, dikasih room, Inex Justru kita nggak bayar ya? Iya. Nggak bayar, malah dibayarin. Dan gue datang sama rombongan loh, nggak 1-2 orang, bisa 15 orang, 13 orang, nah, kayak gitu. Sempat. Zaman dulu iya. Gila. Dia buat mereka sendiri kan, kalau gue datang kan mereka ini seneng karena apa? Kayak endorse sekarang gitu kan gitu. Nah, Endorse Inex. Iya, aduh. Bisa aja sebenarnya boleh. Untung gue dikasih kesempatan ya untuk bertobat, itu aja gitu loh. Gue pikir, itu gara-gara tobatnya tuh gini. Gue mobil hilang, gue belum kapok. Diputusin pacar, gue nggak kapok. Tapi begitu gue pada suatu hari gue yang lagi beler gitu, gue ngeliat ke ngaca gitu ya kan. Muka gue kok udah turun gitu ya, tua gitu loh. Muka gue udah kayak jadi bener kayak setan gitu ya kan. Pengaruh tadi tuh. Iya. Betul. Oh, besoknya gue langsung nggak bisa, gue bilang. Gue cari uang pakai muka, gue bilang. Yes, setuju. Besoknya stop, enough. Sama sekali. Nah, sama sekali nggak. Iya. Nah itu waktu mau menjelang 40 tahun tuh, terus gue gini, waktu menjelang 40 tahun tuh gini, gue dulu kan gini, ada acara Mega Bintang RCTI. Ya, Mega Bintang. Ya dulu kan, kita keliling ke 5 kota. Nah gue dulu kalau misalnya di pesawat itu selalu satu bangku dengan sebelah-sebelahan sama Rano Karno. Bang Rano Karno. Ya, mungkin dia nggak ingat apa yang dia ngomong, tapi gue selalu inget. Dia bilang gini, Ji, kita ini, waktu itu kan gue sama Bang Rano tuh kan cuma beda-beda 2 tahun aja. Iya. Dia tahun 60 lahirnya, gue tahun 62 lahirnya kan. Nah dia bilang nih, Ji, ini kita kalau umur 40 tahun kita nggak berubah, akan selamanya jadi anjing gitu, kayak gitu. Nah gue tuh inget, waktu yang menjelang mau 40 tahun tuh gue inget, gue udah mau 40 tahun nih ya. Apa dulu nih ya, gitu ya kan. Gue ngapa jadi anjing? Gue inget ngomongan dia itu ya kan. Oh ya, gue stop merokok dulu deh, gitu. Gue stop merokok dulu. Nah, dengan merokok itu kan kita mau clubbing nggak enak, bau asap rokok. Betul. Mulai deh nggak minum lagi, mulai deh nggak ini lagi. Tapi tetap clubbing. Nah, udah mulai nggak betah karena bau asap rokok nggak tahan. Udah gitu lagi, nah tiap hari gue tuh kan diceramain dulu. Waktu itu kan adik sepupu gue, Astri Ivo tuh kan dia lagi belajar mau jadi ustazah gitu ya kan. Lagi belajar agama terus. Nah yang diceramain gue melulu gitu loh. Ini nggak kata gue loh, ini kata Al-Quran doh, ditunjukin gitu. Gue lama-lama kan diceramain sama adik kan jadi nggak enak hati ya kan. Ya mau nggak mau deh. Jadi akhirnya alhamdulillah mulai datang ke pengajian apa segala macam. Ya alhamdulillah lah. Maksudnya Allah tuh mengasih, itu Allah tuh maha penyayang ya. Maksudnya kita dikasih kesempatan untuk bertobat. Yuk bertobat yuk, selagi pintu tobat masih dibuka sama Allah kan. Oke, Clickers, jadi kita pengen denger nih suaranya Kak Oji nih ya kan, yang album pertama ya kalau salah ya, yang sempat booming banget. Sungguh. Boleh lah gue dikasih rumah ini. Oh iya, sungguh. Jadi sangat disyukurin ya. Ya alhamdulillah. Lagunya gini. Sungguh ku tak percaya, aku tahu siapa dirimu. Baru kau bilang cinta, esok lusa kau kata dusta. Nah gitu. Iya. Oh, tepuk tangan dong, gila. Masih ini loh, masih konsisten loh suaranya. Ya, alhamdulillah. Makanya ini kan gue lagi mempersiapkan single Aceh bersama Batak. Ini mohon doanya ya. Nanti gue undang kok. Siap. Kita doakan ya Bang Oji supaya singlenya meledak nanti. Amin. Untuk orang daerah Aceh, Medan, Sumatera dan semuanya di seluruh Indonesia, semoga album berikutnya bisa meledak seperti yang udah. Amin. Makasih doanya. Sehat selalu nih. Juga buat Klik Info yang sudah datang kemari, capek-capek kemari. Baiklah Clickers, setelah ngobrol panjang nih bersama aktor yang udah fenomenal banget ya, senang banget bisa ketemu dengan Bang Oji ya. Pokoknya karirnya terus meranjak walaupun dalam kondisi kayak gini. Yang pasti untuk Klik Info, tetap jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Klik Info. Untuk Clickers, kalian semua semoga sehat selalu, berkah selalu, dan saya Freddy Praman pamit undur diri beserta dengan Oji Syaputra. Dan sampai ketemu di Klik Info berikutnya.